Kepulauan Buton. Salah satu pulau terbesar yang terletak di wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara. Selain kaya potensi lautnya, Pulau Buton juga kaya akan bukti-bukti sejarah masa lampau. Episode Sekitar Kita kali ini, kita akan mengajak pemirsa untuk melihat potensi cagar budaya yang ada di Kepulauan Buton. Pulau yang dikenal sebagai Negeri Seribu Benteng, Kota Bau-Bau, salah satu kota yang ada di kepulauan ini. Kali ini, kami akan mengajak pemirsa melihat objek-objek peninggalan sejarah yang ada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara ini. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seputar situs kuno yang sekaligus menjadi objek wisata sejarah di wilayah ini, kali ini tim kita akan temui salah seorang arkeolog, yaitu Bapak Dr. Andes Laude Muhammad Aksa Enhum. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Kita sekarang berada di Pulau Buton, di atas atau di bagian dalam Benteng Wolio atau Benteng Kesultanan Buton. Benteng ini perjalanan sejarahnya sangat panjang ceritanya. Kita tahu bahwa benteng ini sudah dibangun sejak abad 17. Tapi sebelumnya, kenapa benteng ini ada? Pulau Buton kita tahu, ini adalah satu pulau yang ada di Nusantara, pulau yang paling banyak peninggalan bersejarahnya. Apalagi banyak orang sebut bahwa Buton adalah negeri seribu benteng. Inilah yang kita akan ceritakan beberapa hal yang menyangkut dengan sejarah peradaban Pulau Buton. Pulau Buton dalam peran sejarah dari zaman Majapahit sudah tercatat. Dalam kitab Kertagama di abad 13-an sudah dicatat kata Pulau Buton itu masuk dalam kitab Kertagama atau Kerajaan Buton yang disebutkan. Ini adalah jalur, Pulau Buton adalah jalur pelayaran antara barat ke timur, di mana jalur rempah ini berada, sudah melakukan kontak-kontak sejarah dan kontak budaya. Kontak person setiap pelayaran sudah dilakukan di Buton ini. Karena kita tahu Buton ini terkenal dengan jalur rempah sebagai pelabuhan transito, di mana mereka lakukan kontak, juga ada lakukan kontak perdagangan rempah yang di Pulau Buton ini. Sampai ke Maluku, Maluku ke Jawa, Jawa ke Eropa. Inilah bagian dari peran sejarah perjalanan peristiwa di masa lalu Buton eksis. Sampai sekarang pun Buton sangat dikenal dengan kota bersejarah. Jaringan kota pusaka sudah disebutkan, Buton adalah salah satu jaringan kota pusaka yang ada di Indonesia. Sehingga nama bersejarahnya pun Buton kita masih bisa lihat semacam apa. Benteng salah satu adalah bukti saksi sejarah dari Pulau Buton ini. Salah satunya adalah benteng terbesar di Asia Tenggara. Ini Benteng Wolio. Benteng Wolio ini dibangun dari abad 17. Juga tidak dibangun 1-2 tahun, tapi dibangun perlu sampai 3 sultan pun baru benteng ini sudah jadi. Benteng Wolio itu terdiri dari 16 bastion seperti yang kita lihat di latar belakang. Ini adalah salah satu bastion. Bastionnya ada 16, luar biasa besarnya. Dan 12 pintu gerbang yang menghubungkan antara Buton dan distrik-distriknya yang ada di daerah sekitar Kesultanan Buton. Kenapa ada gerbang sampai 12? Karena itu adalah jalur masyarakat yang berada posisi strategis tempat benteng ini. Bagian belakang, utara, selatan, timur, barat, dan timur laut, itulah jalur-jalur masyarakat, komunitas-komunitas kerajaan-kerajaan kecil yang berhubungan dengan pusat kerajaan Buton yang berada di Benteng Wolio ini. Dulu Benteng Wolio ini sangat terkenal, di mana kerajaannya yang Kerajaan Buton menjadi kesultanan di abad 16 sudah menjadi Kesultanan Buton yang diperintah oleh Murhum sebagai sultan pertama.
Disinilah masjid pertama berdiri dalam benteng, beserta tiang benderanya yang sangat kokoh sampai sekarang pun kita bisa saksikan semua ada. Di mana dalam benteng ini memerintah beberapa sultan tinggal dalam benteng, sehingga benteng ini menjadi strategis dalam sebuah sejarah. Kita tahu posisi benteng Wolio ini berada di atas bukit batu, di atas bukit yang bisa melihat selat Buton dari arah utara sampai arah selatan bisa nampak dari sini. Posisi strategis dari benteng ini sangat jelas. Kita bisa lihat perairan-perairan, lalu lalang pelayaran. Bisa diintai, diamankan dari strategi posisi benteng ini. Inilah satu perjalanan sejarah Buton sehingga banyak peninggalan sejarahnya. Tidak juga benteng Wolio yang ada di sini, tapi di sebelah utara ada benteng Surawolio. Surawolio pun di situ ada berdampingan yang saling menyambung, ada dua benteng yang sangat besar. Setiap benteng yang ada di Pulau Buton itu biasanya ada masjid. Masigi disebut di sini dengan bahasa lokal. Ini ada masjid. Setiap ada benteng selalu ada masjid. Menandakan bahwa perjalanan Islam pada masa sejarah Pulau Buton ini sudah sangat terkenal dengan adanya Kesultanan Buton pada abad 16 ini. Lalu kita bisa lihat lagi perjalanan sejarah di Buton, di mana benteng Wolio merupakan induk dari semua yang ada posisi di Buton. Tidak hanya Buton saja, tapi pulau lain seperti Pulau Wakatobi, yang setiap pulaunya itu mempunyai juga benteng. Setiap pulau tidak hanya satu benteng, tapi kadangkala 2-3 ada benteng. Sampai membawai juga melihat langsung Pulau Muna yang ada di sebelah utara ini. Kita bisa lihat bahwa Pulau Muna itu juga banyak bentengnya. Bagian dari perjalanan sejarah bersama Kesultanan Buton. Inilah perjalanan sejarah Buton, sehingga Kesultanan Buton itu terkenal dengan 1000 bentengnya. 1000 benteng ini karena pulaunya yang sangat luas dan pulaunya yang sangat subur, sehingga banyak perjalanan pelayaran rempah di sini menjadi transito. Mereka membutuhkan air singgah di Pulau Buton. Mereka membutuhkan makanan ataupun yang dari hewan. Mereka bisa singgah dan mengambil perdagangan di daerah Pulau Buton ini. Karena ini jalur strategis di Nusantara. Buton bagian dari sejarah pelayaran atau sejarah laut kita, gimana posisinya Pulau Buton merupakan arus bolak-balik pelayaran yang dari timur ke barat, sehingga merasa penting dalam posisi strategis Nusantara dengan berbagai macam pulaunya yang sangat luas. Inilah Buton yang bisa kita lihat dengan benteng bersejarah ini. Benteng sejarah ini kita tahu sudah menjadi ikon. Benteng Wolio menjadi ikon Pemda Kota Bau-Bau, menandakan bahwa benteng ini memang menjadi simbol yang dijadikan nilai sejarah yang sangat penting, sehingga bagaimanapun ini benteng-benteng yang ada di Pulau Buton yang dikenal sangat banyak bentengnya, menjadi warisan sejarah yang harus dilindungi. Kita harus lindungi, bagaimanapun inilah bukti sejarah, saksi sejarah yang menjadi nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan dan bagi kebudayaan itu sendiri. Sehingga benteng-benteng ini yang ada ini perlu dilindungi, dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan. Di mana peran BPCB juga sejak tahun akhir 70-an sudah mulai merencanakan pemugaran, perbaikan terhadap benteng-benteng yang ada di Pulau Buton ini. Buktinya adalah benteng Wolio ini. Sekarang juga nanti kita lihat ada benteng Wolio, Surawolio ini yang sedang direkonstruksi bentuknya. Jadi hal inilah bahwa sejarah itu penting, bahwa saksi sehingga kita bisa banyak melihat di sekitar Pulau Buton ini. Menjadi objek pariwisata, orang bisa berkunjung karena strategis tempatnya dan memberi pemandangan yang indah. Bagaimana landscape sejarah berpadu dengan alam yang memperlihatkan keindahan dari laut sampai daratan Pulau Buton. Inilah menjadi peran sejarah dalam sebuah peradaban modern, menjadi penting, dianggap penting karena banyak cerita yang bisa kita dapatkan dari warisan budaya yang ada.
Benteng Keraton Wolio, salah satu di antara banyaknya peninggalan benteng yang ada di Pulau Buton. Benteng yang berlokasi di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau ini adalah benteng yang terbesar di Nusantara. Benteng Wolio didirikan untuk menjaga kedaulatan Kesultanan Buton dalam menghadapi ancaman musuh yang datang dari berbagai penjuru. Dibangun sekitar abad ke-16 hingga abad ke-17 oleh masyarakat Buton pada masa pemerintahan Sultan Buton keempat, Sultan Laelangi yang bergelar Dayanu Ihsanuddin pada tahun 1597 sampai 1631 Masehi. Benteng ini kemudian diselesaikan pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-6, Sultan Labuke yang bergelar Ghafur Wadudu pada tahun 1632 sampai 1645 Masehi. Di dalam benteng inilah pusat kegiatan pemerintahan dan pusat seluruh aktivitas kesultanan dijalankan. Benteng Keraton Buton ini banyak struktur bangunannya yang terdiri dari 16 bastion, di mana 4 bastion itu adalah disebut boka-boka ini, dan 12 buah bastion yang disebut baluara. Ini banyak ada, ini salah satu sudut bagian dari bastion benteng Wolio ini, dan mempunyai 12 pintu gerbang. Ini yang penting, 12 pintu gerbang dengan bahasa aslinya itu lawa atau lawana. Inilah pintu gerbang yang menghubungkan antara wilayah yang di luar Kesultanan Buton. Dan kalau kita lihat keliling temboknya atau dinding benteng ini itu mencapai hampir 3 km atau kurang lebih 2,8 km yang sudah direkonstruksi, yang kita bisa lihat baik dari laut nampak juga bentengnya maupun dari udara ketika kita datang di Pulau Buton. Dan benteng ini tingginya bervariasi temboknya, ada yang sampai di atas 5 meter. Ketika dia berada di tebing itu bisa sampai 7 meter tinggi bentengnya. Jadi bentengnya memang banyak menggunakan bahan batu. Jadi bagaimana berapa ribu atau jutaan kubik yang ada di benteng ini sehingga menjadi sebuah benteng yang dibangun. Kalau kita kembali ke sejarah pembangunan benteng, bagaimana benteng ini dibangun dengan begitu banyak membutuhkan batu, berarti juga banyak membutuhkan tenaga manusia membangunnya. Inilah peran bagaimana pengaruh Kesultanan Buton dalam membangun benteng ini, membutuhkan banyak tenaga. Dan benteng ini menjadi satu kebanggaan dalam peristiwa sejarah. Sudah banyak terjadi beberapa perang yang mempertahankan harga diri, jati diri Kesultanan Buton menjadi tempat pertahanan ini benteng ini. Dan di benteng ini sekarang kita lihat bagaimana pemukiman mulai ada dari rumah adat atau bekas rumah Sultan Buton yang disebut Kamali Kara dan Kamali Bata, itu masih berada sampai sekarang bangunan itu, yang juga dilestarikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Beberapa tahun terakhir ini Kamali Kara dan Kamali Bata ini selalu dikonservasi sehingga terawetkan karena bangunannya terbuat dari bahan kayu. Inilah peran-peran semua sehingga kita tetap melestarikan benteng ini karena merupakan sejarah yang tinggi atau bukti sejarah yang tinggi. Dan kita lihat juga bahwa benteng ini adalah pusat pemerintahan Kesultanan Buton, di mana Kesultanan Buton dulu yang punya pengaruh sampai beberapa pulau atau wilayah Sulawesi Tenggara sini. Ini pusat pemerintahnya ada di dalam benteng Wolio ini atau benteng Sultan Wolio. Inilah menjadi bukti sejarah bagaimana pemerintahan dulu mengakui bahwa Buton adalah bagian dari kekuatan sejarah peradaban yang ada di Nusantara.
yang terdata di kami di Balai Pelestarian Cagar Budaya, benteng yang ada di Pulau Buton itu kurang lebih 130 benteng yang sudah tercatat. Jadi luar biasa banyaknya. Satu wilayah Pulau Buton yang dibandingkan Pulau Jawa yang sangat besar, atau pulau-pulau lain yang sangat besar, Sumatera, tapi bentengnya ini sangat banyak. Berarti kekuatan-kekuatan ini dibangun, membutuhkan benteng, berarti ada hal yang terpenting dari sebuah lokasi yang strategis. Karena ya kita tahu perjalanan sejarah pelayaran dan jalur rempah ini butuh bagian dari posisi-posisi yang disebut tadi. Inilah kita lihat bahwa memang pemerintah sekarang ataupun kota Bau-Bau bagaimana melihat benteng ini harus tetap eksis. Juga kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya setiap tahunnya melakukan perawatan. Dan kita tahu bahwa di benteng ini petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya itu sekitar 28 orang. Itu pegawai negeri yang berada di unit Buton, unit pelestarian cagar budaya yang ada di Pulau Buton. Mereka merawat beberapa buah benteng yang sudah terbukti sampai sekarang. Sampai kebersihan, keamanan, kenyamanan pun kami memberi peluang mereka untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Memberi informasi, juga petugas kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berposisi bertugas di benteng-benteng yang ada di Pulau Buton itu memberi informasi kepada publik. Sehingga publik bisa mengetahui bagaimana perjalanan sejarah dari sebuah benteng, sehingga hal ini menjadi penting di masyarakat. Penting kenapa? Ya karena dianggap sebuah bukti sejarah. Peristiwa yang sangat panjang dan sekitar 400 tahun pun masih bisa berada kita di atas tanah, dan kita bisa lihat secara bersama-sama bahwa ini memang sangat penting adalah bukti. Kita menyimpan sejarah. Inilah menjadi hubungan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sehingga ini kita tidak bisa membohongi masa depan, karena benteng ini merupakan satu saksi, jembatan penghubung antara masa lalu dan masa kini. Inilah jembatan-jembatan ini yang dipertahankan sehingga menjadi sebuah saksi perjalanan sejarah dan peradaban di Nusantara. Nah, sekarang kita berada di lingkungan Masjid Agung Keraton Buton. Ini bagian latar belakang. Ini adalah masjid yang dibangun oleh zaman Sultan tahun 1712 atau di abad 18. Masjid ini sudah ada. Jadi desain arsitekturnya itu adalah bentuk dari atap tumpang. Sama halnya masjid-masjid di daerah timur lain seperti Kesultanan Tidore dan Ternate. Inilah bagian dari masjid yang mungkin agak mirip desain arsitekturnya. Kita lihat di samping kiri masjid ada tiang bendera. Ini juga lambang dari atribut dari benteng ini, bahwa zaman Kesultanan memang sudah ada bendera. Bendera sudah dibuat, dan ini bendera belum pernah dirubah atau diganti. Sehingga ini bendera menjadi bagian dari sejarah yang ada di Kesultanan Buton. Bagian dari atribut Benteng Wolio. Dan juga di samping kiri saya, ini ada satu batu, atau dikenal ada telapak kaki, tempat pelantikan Sultan. Disinilah kaki Sultan ketika dilantik ditempatkan, dan disinilah diberi sumpah dalam pelantikan. Dan juga ada jangkar-jangkar besar di dalam sini, dalam benteng. Dan lain juga ada meriam-meriam yang sangat besar. Ini menandakan ada hubungan antara kerajaan atau Kesultanan Buton pada saat itu dengan bagian dari luar kesultanan.
paling tidak dengan negara Eropa, karena paling tidak ini adalah buatan-buatan bukan dari buatan dari Nusantara. Penandanya ada jangkar dan ada meriam. Ini meriam buatan Eropa yang ada. Jadi kita lihat ada hubungan antara Kesultanan Buton atau Kerajaan Buton pada saat itu dengan dunia luar dari Buton sendiri. Inilah bukti sejarah yang bagian dari atribut, dan di lingkungan sekitar masjid ini ada makam sultan. Dari sultan pertama digelar murhum, itu makamnya ada di sekitar sini. Jadi kita bisa lihat banyak atribut. Ada rumah tradisional. Dalam benteng rumah-rumah penduduk itu masih bentuk tradisional. Bagaimana rumah tradisional Buton yang mereka merawat, memelihara sejak dulu. Sampai sekarang masih kita bisa lihat ada beberapa tempat memang masih terekspos dengan baik lingkungan dalam benteng. Inilah bukti bahwa masyarakat juga menjaga bukti sejarah ini, saksi sejarah ini, bagaimana hubungan antara masyarakat zaman sekarang melihat bahwa ini masih penting. Jadi ada syarat-syarat, perlakuan-perlakuan kehidupan dalam benteng itu diatur. Masjid juga, kita tahu masjid ini sampai sekarang masih ada pengurus masjid yang secara tradisional. Zaman pertama ada masuknya Islam di Kesultanan Buton, sampai sekarang pun masih dipertahankan struktur dalam masjid. Ada imam dengan masigi, imam masigi, sampai ada pembaca khatibi juga tetap beroperasi dan melakukan hal-hal yang bersifat ritual keagamaan di Masjid Agung atau masjid bersejarah ini. Dalam masjid itu ada sebuah sumur. Ini sumur kuno juga. Bagaimana di atas bukit karang ini itu ada sumur dalam masjid. Mana masyarakat dulu bisa menggali sumur, yang digali adalah batu. Inilah bukti sejarah. Sejarah yang besar meninggalkan kita sehingga kita bisa tahu bahwa ini adalah penting dari kehidupan kita di zaman modern ini. Oke, kita sekarang berada di Kamali Kara. Ini bagian dari atribut dari benteng Kesultanan Buton. Kenapa Kamali? Kamali itu adalah bekas rumah sultan. Jadi di sini di Kesultanan Buton tidak dikenal istana sultan. Tapi setiap pemilikan pribadi dari kesultanan ketika dilantik, rumahnya itu pula yang disebut Kamali. Jadi rumah Sultan Buton. Ini adalah Kamali Kara. Kamali Kara merupakan rumah dari Sultan Abdul Hamid, Sultan ke-37 Kesultanan Buton. Inilah rumahnya, ada beberapa rumahnya. Di belakang ada juga Kamali. Jadi banyak sekali Kamali di dalam benteng Keraton Buton. Ini merupakan tempat tinggal Sultan. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada beberapa makam. Makam Sultan dari Buton, ada beberapa yang dimakamkan sini. Ada 3 yang masih tertinggal Kamali. Kamali Badia ada di sebelah selatan. Kemudian ada Kamali Kara, Kamali Bata, di sini 2. Jadi 3 Kamali. Satu di Buton di luar benteng namanya Malige. Itu bagian dari Kesultanan Buton. Nah, Kamali Kara ini dan Kamali Bata 2 ini dan Kamali yang satu Kamali Badia itu selalu dikonservasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, dipelihara dan dirawat oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Beberapa tahun sampai 3 tahun berturut-turut ini Kamali-Kamali ini dirawat dan dikonservasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Semua masuk dalam database cagar budaya, dan ini merupakan bagian dari warisan bersejarah dari Kesultanan Buton. Inilah bagian dari tugas-tugas kami di Balai Pelestarian Cagar Budaya, merawat. Cara merawatnya dengan melalui konservasi, jika terjadi kerusakan diperbaiki, dan secara kimiawi juga dirawat, diobati kayu-kayu yang masih tersisa, karena bangunan ini semua bangunannya kayu dan masih asli, masih utuh, dan belum pernah terjadi perubahan sedikit pun. Yang ada perawatan-perawatan. Memang pewaris dari rumah ini yang menempati sekarang, tapi dia adalah bagian dari warisan bersejarah dari Kesultanan Buton. Inilah Kamali Kara. Di sampingnya ada kompleks makam kesultanan, dan ini kompleks daerah-daerah ini daerah yang bersejarah semua dilindungi. Harapan kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya
agar semua lanskap sejarah, warisan bersejarah yang ada di Pulau Buton tetap terlestari dengan baik. Dan kami harapkan juga semua stakeholder bisa saling kerjasama untuk melestarikan warisan budaya ini. Juga kami harapkan dari pemilik-pemilik warisan budaya, warisan sejarah, keluarga-keluarga kesultanan bisa menjaga, merawat apa yang diwariskan ini. Kami juga dari Balai Pelestarian Cagar Budaya tidak berhenti sekali, 2 kali, 3 kali, dan terus melakukan pekerjaan untuk demi pelestarian warisan kita bersama. Objek cagar budaya kawasan Benteng Keraton Buton merupakan bagian dari aset kekayaan bangsa yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, sosial, agama, serta nilai ekonomi. Sudah seharusnya sebagai generasi pewaris secara bersama-sama melestarikan apa yang menjadi titipan para leluhur kita dari masa lampau. Mengingat peninggalan tersebut rentan akan kerusakan, jumlahnya terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Mari kita kunjungi, lindungi, dan lestarikan warisan budaya kita bersama. Lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Sejarah, ilmu, dan nilai-nilainya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan.